Sugeng enjang, sugeng siang, sugeng sonten, sugeng dalu, ati sing biyen tau nglarani. Wis suwe wae rarene, welu ngomong masalah sepele. Kowe golek liyane. Setiap manusia tentu punya orientasi ke depan, memiliki tujuan hidup yang berbeda-beda. Ada yang hidupnya didedikasikan untuk dirinya sendiri, ada juga yang hidupnya didedikasikan untuk kepentingan bersama. Saya yang sok yes ini pun memiliki rencana sendiri, tentu dengan mengukur batas kemampuan upaya yang bisa saya lakukan. Jika boleh saya berkisah sedikit, saya ingin sekali membuat perubahan yang ada di lingkungan saya. Saya tinggal di salah satu kampung di kota Semarang. Bisa dikatakan kampung saya ini dihuni warga dari golongan menengah ke bawah, dengan profesi beraneka ragam. Tentu sekeras apapun mereka bekerja membanting tulang, kesejahteraan keluarga mereka belum bisa dikatakan maksimal. Maka hal tersebut akan berdampak pada kemampuan perekonomian mereka. Kemampuan ekonomi yang rendah secara tidak langsung akan mempengaruhi pola pikir, sehingga akan berdampak pada kurangnya sumber daya manusia terdidik. Bukan berarti orang yang memiliki ekonomi berkecukupan pasti terdidik. Banyak juga orang kaya yang tidak terdidik. Maksud saya begini, saya memiliki harapan orang-orang di lingkungan saya setidaknya memiliki satu dari dua pilihan yang saya rasa wajib untuk mereka pilih. Kedua pilihan tersebut adalah kaya atau cerdas. Idealnya memang sumber daya kita harus memiliki keduanya, namun saya tidak akan memaksakan itu. Pertimbangan saya sederhana. Jika seseorang memiliki kecerdasan, maka semiskin apapun ia, saya yakin ia dapat menemukan cara untuk bahagia, berdaulat, tidak merepotkan negaranya. Lalu jika seseorang memiliki kekayaan, maka sebodoh apapun ia, saya yakin ia memiliki harga diri, sehingga tidak mudah diombang-ambingkan zaman. Syukur jika seseorang memiliki kedua hal tersebut, ia akan menjadi pemantik kemaslahatan yang lebih besar. Sehingga saya rasa wajib bagi saya di setiap komunitas atau lingkungan memiliki dua unsur yang berbeda itu di dalam masyarakatnya, demi mewujudkan persatuan dengan didasari kebersamaan dan kekeluargaan. Bukankah Anda melihat masalah yang terjadi di negeri ini, di mana sumber masalah ada pada ketidakberdayaan atas kedua hal di atas, yaitu tidak cerdas dan tidak kaya, hingga akhirnya mereka mudah sekali terjerumus pada urusan politik busuk. Atau di dalam urusan beragama pun mereka mudah sekali ditipu oleh oknum-oknum pemuka agama. Apalagi jika berhadapan dengan politik agama, mereka seperti kerbau yang dicocok hidungnya. Mereka tidak mampu berdaulat atas dirinya sendiri. Karena tidak dapat dipungkiri, memang ada orang-orang yang diberi kemampuan dua hal di atas, cerdas dan kaya. Namun ia gunakan itu sebagai kepentingan atau ambisi pribadinya saja, bukan untuk kemaslahatan bersama. Sebenarnya inilah sosok musuh besar kita bersama. Maka menurut saya, lawan pilih tanding untuk menghadapi musuh besar tersebut adalah lawan yang sebanding juga, sama-sama cerdasnya dan sama-sama kayanya. Memang susah sekali mencari orang-orang pilihan seperti ini. Maka tidak ada jalan lain dengan mencetak orang-orang cerdas dan kaya. Syukur jika mampu mencetak orang dengan kemampuan keduanya, yang diharapkan mampu menjadi ujung tombak kemaslahatan bersama. Dari sudut pandang seperti itulah muncul ide di dalam pikiran saya. Ini bukan tentang politik. Ini hanya semacam membuat pondasi yang kokoh untuk kemajuan bersama.
Semakin kokoh pondasi itu, maka semakin berpeluang untuk dibangun istana megah di atasnya. Dan apa yang saya lakukan? Hanya uji coba kecil yang akan saya coba terapkan di lingkungan. Barangkali hal yang kecil ini jika berhasil dapat dijadikan proyek percontohan untuk sesuatu yang berskala besar nantinya. Setelah sebelumnya saya melakukan uji coba membudidayakan ikan koi, untuk selanjutnya nanti saya akan melibatkan orang-orang di sekitar saya, para tetangga tentunya. Sejauh ini sudah ada beberapa orang yang berkenan untuk bergabung. Mereka adalah para tetangga yang memiliki kolam-kolam di rumahnya. Kolam-kolam itu nantinya akan saya isi benih ikan hasil pemijahan yang akan saya lakukan, untuk dibesarkan hingga nantinya siap dijual, dan dari keuntungan akan dirasakan kedua belah pihak. Tentu hal ini akan memantik terciptanya pasar karena adanya transaksi di kampung kami. Dengan begitu akan memancing minat para tetangga yang lain untuk ikut serta berperan dan terlibat di dalamnya. Dari situlah akan tercipta lapangan-lapangan pekerjaan baru untuk mereka. Bisa jadi ada yang membuka toko peralatan kolam, membuat pakan ikan koi secara mandiri dengan merek dagang sendiri, produksi kolam fiber, produksi kolam terpal fat, produksi akuarium karantina ikan. Bahkan anak-anak seusia SMP bisa mencari cacing sutra di sungai, atau budidaya kultur kutu air, cacing sutra, juga cacing darah untuk pakan ikan. Belum lagi warung-warung pecel atau warung kopi yang akan berdiri sebagai sarana kongko-kongko, membahas atau dalam rangka jual beli ikan. Tentu hal tersebut akan mendongkrak perekonomian masyarakat di lingkungan saya. Dan mungkin jika itu semua sudah terwujud, saya pasti sudah pulang dengan tenang, kembali ke bawah pohon kamboja. Dununge wong urip niki lamun benjang yen mus palastra wong mati nganji parani umpama peksi mapun saking burung ono masajik umpama wong lunga sonjo dan sinandang wong lunga wajibe mule ning isor sembojo